Halo adik-adik, apa kabar? Masih bertemu dengan channel Kakak Dewi Purba. Kali ini kita akan membahas tentang materi getaran dan gelombang. Tapi sebelum kita mulai, silakan bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan terus. Pernahkah kamu mendengar tentang USG? USG adalah salah satu peralatan medis yang dapat digunakan untuk mendeteksi keadaan janin dalam kandungan. Alat ini bekerja dengan cara memanfaatkan pantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke rahim ibu hamil. Bagaimana sistem kerja USG? Apakah gelombang bunyi hanya dapat dimanfaatkan pada USG saja? Lantas, bagaimana dengan peralatan lainnya? Tentu kamu ingin mengetahuinya, bukan? Oleh karena itu, ayo kita pelajari materi ini dengan penuh semangat. Pernahkah kamu berpikir bagaimana seseorang dapat mendengar bunyi? Apa yang dimaksud dengan bunyi? Dan dari manakah bunyi berasal? Kita membutuhkan alat indera berupa telinga untuk mendengar. Di dalam telinga terdapat berbagai struktur yang memiliki fungsi tertentu sehingga dapat mendeteksi adanya vibrasi mekanis atau getaran sehingga terjadilah proses mendengar. Tahukah kamu bahwa getaran dan gelombang juga banyak dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi? Misalnya untuk melihat kondisi bayi melalui alat ultrasonografi atau USG, lalu membuat peta dasar laut, dan masih banyak yang lainnya. Tentu kamu ingin mengetahui lebih banyak lagi, bukan? Nah, mari kita pelajari materi ini dengan semangat. 1. Getaran. Coba kamu perhatikan gambar ini. Semua benda akan bergetar apabila diberikan gangguan. Benda yang bergetar ada yang dapat terlihat secara kasat mata karena simpangan yang diberikannya besar. Ada pula yang tidak dapat dilihat karena simpangannya kecil. Benda dapat dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Agar kita memahami tentang getaran, mari kita perhatikan gambar tentang bandul sederhana ini. Sebuah bandul sederhana mula-mula diam pada kedudukan O. Kedudukan O ini dinamakan dengan kedudukan setimbang. Bandul tersebut ditarik ke kedudukan A yang diberi dengan simpangan kecil. Pada saat benda dilepas dari kedudukan A, bandul akan bergerak bolak-balik secara teratur melalui A, O, B, O, dan kembali ke A. Dan gerak bolak-balik inilah yang disebut dengan satu getaran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Satu getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik A, O, B, O, dan kembali ke titik A. Setengah getaran adalah A, O, B. Seperempat getaran adalah A ke O ke B. Amplitudo adalah simpangan getaran paling besar. Pada gambar bandul, titik keseimbangannya adalah titik O.
dan amplitudonya adalah OA dan OB. Karena semakin lama gerakan bandul akan semakin kecil, sehingga titik getaran pertamalah yang merupakan amplitudo dari bandul tersebut. Frekuensi getaran adalah jumlah getaran setiap 1 detik. Rumus frekuensi sendiri yaitu F sama dengan N per T, dengan keterangan F menyatakan frekuensi satuannya Hertz, N menyatakan banyaknya getaran, dan T menyatakan waktu dengan satuan sekon. Periode getaran adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran. Rumus periode ditulis dengan T besar sama dengan T per N. Dengan keterangan T besar menyatakan periode getaran satuannya adalah sekon. T kecil menyatakan waktu yang diperlukan satuannya adalah sekon. Sedangkan N menyatakan banyaknya getaran. Hubungan antara frekuensi dan periode getaran secara matematis dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Dengan keterangan, F menyatakan frekuensi getaran yang satuannya Hertz dan T menyatakan periode getaran yang satuannya adalah sekon. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda bergetar 50 kali dalam waktu 2 sekon. Tentukanlah berapa frekuensi benda tersebut. Nah, kita selesaikan. Tadi yang diketahui adalah benda bergetar sebanyak 50 kali. Berarti N-nya sama dengan 50 kali dalam waktu 2 sekon. Berarti T-nya sama dengan 2 sekon. Berapakah frekuensinya? Berarti yang ditanya adalah F. Maka tinggal kita masukkan dengan rumus frekuensi F sama dengan N per T, di mana F sama dengan N-nya tadi 50 dibagi dengan T-nya sama dengan 2. Berarti di sini dinyatakan bahwa frekuensinya sama dengan 25 Hz. Contoh soal yang berikutnya. Sebuah benda bergetar sebanyak 500 getaran setiap 5 sekon. Nah, tentukanlah berapa periode getarannya. Mari kita kerjakan. Tadi diketahui bahwa benda bergetar sebanyak 500 getaran. Berarti N-nya adalah 500 getaran. Di setiap 5 sekon, waktunya T kecil sama dengan 5 sekon. Yang ditanya adalah periodenya. Periode berarti dilambangkan dengan huruf T besar. Sehingga bisa kita masukkan ke dalam rumus T sama dengan T kecil per N. Di mana tadi T-nya, T kecil sama dengan 5 sekon per 500 getaran. Sehingga 5 dibagi 500 sama dengan 0,01 sekon. Berarti periode getarannya adalah 0,01 sekon. Contoh soal berikutnya. Sebuah bandul ditarik ke samping sehingga bandul bergerak bolak-balik. Jika jarak A ke C sama dengan 30 cm, dan bandul melakukan 20 kali getaran dalam waktu 10 sekon, hitunglah frekuensi, periode, dan amplitudo bandul. Nah, adik-adik, mari kita kerjakan secara bersama-sama. Nah, diketahui tadi jumlah getarannya adalah 30 getaran atau N sama dengan 30 getaran. Lalu waktunya sama dengan 10 sekon atau T sama dengan 10 sekon. Jarak antara A ke C sama dengan 30 cm. Nah, yang ditanya adalah A frekuensi, B periode, C adalah amplitudo. Nah, kita kerjakan yang pertama yaitu A tentang frekuensi. Dengan rumus F sama dengan N per T.
F sama dengan jumlah getarannya tadi 30 dibagi dengan waktu sama dengan 10. Sehingga hasil dari frekuensi sama dengan 3 Hz. Yang B yaitu tentang periode. Yang ditanya adalah periode dengan rumus T besar sama dengan T per N. T besar sama dengan T per N. Kita masukkan bahwa periode sama dengan waktu 10 sekon dibagi dengan jumlah getarannya 30. Sehingga periodenya sama dengan 0,33 sekon. Lalu yang ke C adalah amplitudo. Amplitudo ini merupakan jarak terjauh dari titik setimbang. Nah, pada soal, titik setimbang adalah di titik B. Sehingga amplitudonya merupakan jarak AB atau jarak AC. Jarak AB sama dengan jarak BC, yaitu 30 cm. Jadi 30 cm ini dibagi dengan 2, sehingga jarak amplitudonya adalah 15 cm. Contoh soal berikutnya. Sebuah benda bergetar menghasilkan frekuensi sebesar 100 Hz. Hitunglah periode getaran tersebut. Nah, kita selesaikan bahwa yang diketahui adalah frekuensinya 100 Hz. Lalu yang ditanya adalah periodenya. Kita masukkan dengan rumus T sama dengan 1 per F. Periode sama dengan 1 per 100 Hz. Sehingga periodenya adalah 1 dibagi 100 sama dengan 0,01 second. Kedua, gelombang. Coba kita perhatikan baik-baik. Jika saat kita melemparkan batu ke dalam kolam, apakah yang terjadi? Maka dari pengamatan kita, dari titik tempat jatuhnya batu tersebut, maka timbullah gelombang kecil yang bergerak menjauhi tempat jatuhnya batu berbentuk sebuah lingkaran. Coba kita perhatikan orang yang sedang bermain gitar. Kita perhatikan senar gitar yang dipetik. Getar sinar tersebut dapat mengeluarkan suara sehingga kita dapat mendengarkan, dan jika dipadukan dengan bunyi, senar ini akan menimbulkan suara yang harmonis. Berdasarkan energinya, gelombang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Perambatan gelombang mekanis memerlukan medium atau perantara. Misalnya saja pada gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Perambatan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium. Misalnya saja yaitu gelombang cahaya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. A. Gelombang transversal. Tahukah kamu apa itu gelombang transversal? Sebelum kita mempelajari gelombang transversal, pernahkah kamu memperhatikan orang melakukan aktivitas seperti ini? Ketika tali diberi simpangan, tali akan bergetar dengan arah getaran ke atas dan ke bawah. Pada tali, gelombang merambat tegak lurus dengan arah getarannya. Bentuk
bentuk seperti ini disebut dengan gelombang transversal. Contoh lain gelombang transversal adalah permukaan air. Panjang gelombang transversal adalah jarak satu bukit gelombang dengan satu lembah gelombang, yaitu dari A, B, C, D, dan E. Panjang satu gelombang dilambangkan dengan lambda, dengan satuannya adalah meter. Simpangan gelombang adalah jarak dari suatu titik pada gelombang terhadap posisi setimbangnya. Simpangan terbesar dari gelombang itu disebut dengan amplitudo. Jadi pada gambarnya amplitudo itu yaitu dari B ke B aksen atau dari D ke D aksen. Puncak gelombang adalah suatu titik tertinggi yang terdapat pada gelombang. Di sini puncak gelombangnya adalah titik B dan titik F. Dasar gelombang adalah titik terendah yang ada pada gelombang. Pada gambar, dasar gelombangnya adalah huruf D. Bukit gelombang adalah lengkungan yang berada pada bagian atas posisi setimbang. Pada gambar, bukit gelombang ini ditanda dengan A, B, dan C, E, F, dan G. Lembah gelombang adalah lengkungan yang berada di bagian bawah posisi setimbang. Pada gambar lembah gelombang ditujukan huruf C, D, dan E. Amplitudo adalah jarak puncak ataupun dasar gelombang dengan posisi setimbang. Periode gelombang yang dilambangkan dengan huruf T besar yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali gelombang dengan satuan S yaitu sekon. Rumusnya yaitu T sama dengan T kecil per N atau T besar sama dengan 1 per F. Dengan keterangan T besar menyatakan periode gelombang satuannya sekon, N menyatakan banyak getaran, T menyatakan waktu dengan satuan sekon. Sedangkan frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang terbentuk dalam setiap satuan detik, dengan satuannya adalah hertz. Rumus untuk gelombang sendiri ditulis dengan F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per T. Dengan keterangan bahwa F menyatakan frekuensi satuannya hertz, N menyatakan banyak getaran, dan T menyatakan waktu dengan satuan sekon. Gelombang yang merambat dari ujung satu ke ujung yang lainnya memiliki kecepatan tertentu dengan menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu pula. B. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal dapat kita amati pada selingki atau pegas yang diletakkan di atas lantai. Ketika selingki digerakkan maju mundur secara terus-menerus, akan terjadi gelombang yang merambat pada selingki dan membentuk pola rapatan dan renggangan. Nah, kalau kita perhatikan, gelombang longitudinal memiliki arah rambat yang sejajar dengan arah getarannya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi yang sampai ke telinga kita saat mendengarkan bunyi.
Satu gelombang longitudinal terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Besaran-besaran yang digunakan pada gelombang longitudinal sama dengan besaran-besaran pada gelombang transversal. C. Hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang. Pernahkah kamu memperhatikan cahaya kilat dan bunyi guntur? Kamu akan mendengar bunyi guntur beberapa saat setelah cahaya kilat terlihat. Walaupun guntur dan cahaya kilat muncul dalam waktu yang bersamaan, kamu akan melihat cahaya kilat lebih dahulu karena cahaya merambat jauh lebih cepat daripada bunyi. Cahaya merambat dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, sedangkan bunyi hanya merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V dengan satuan meter per sekon. Rumus untuk kecepatan gelombang itu sendiri dapat ditulis dengan V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Dengan keterangan bahwa V menyatakan cepat rambat gelombang satuannya meter per sekon, lambda menyatakan panjang gelombang, dan T menyatakan periode. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh latihan soal berikut. Perhatikan gambar berikut. A. Berapakah jumlah gelombang pada gambar di samping? B. Amplitudo gelombang. C. Periode gelombang. D. Panjang gelombang. E. Cepat rambat gelombang. Dan F. Jumlah gelombang dalam 2 menit. Nah, dari contoh soal tadi, maka akan kita kerjakan yang pertama yaitu A. Jumlah gelombang pada gambar adalah N-nya sebesar 1,5 gelombang. Jadi, jumlah gelombangnya adalah 1,5 gelombang. Amplitudo gelombang adalah A sama dengan 4 cm. 4 cm jika dirubah ke meter menjadi 0,04 meter. Periode gelombangnya tadi tinggal kita masukkan ke rumus T sama dengan T kecil per N, di mana periodenya sama dengan 40 per 1. T sama dengan 40 sekon. Tadi waktunya adalah 40, jadi 40 per 1 sama dengan 40 sekon. D. Panjang gelombang. Panjang gelombang adalah lambda, terdiri dari A sampai ke C. Pada gambar lambdanya sama dengan 20 cm. Yang ke E adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang rumusnya V sama dengan lambda dibagi T. V sama dengan lambdanya tadi 20 per periode yaitu 40, sehingga V-nya sama dengan 0,5 meter per sekon. Untuk jumlah gelombang dalam 2 menit, kita ketahui bahwa 2 menit itu adalah 2 kali 60 sehingga sama dengan 120 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah gelombangnya, banyak gelombang. Berarti kita tinggal buat rumusnya. N sama dengan T dibagi periode ya. N sama dengan T dibagi T besar. N sama dengan waktunya tadi dalam jumlah gelombangnya 2 menit 120 sekon dibagi dengan periode. Periodenya adalah 40. Sehingga jumlah gelombang dalam 2 menit yaitu 3 ya. Banyak gelombangnya adalah 3 gelombang. Nah, adik-adik, demikianlah materi kita tentang getaran dan gelombang.
Silakan bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkelanjutan terus. Dan sampai jumpa pada materi bunyi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih, salam sehat selalu.